Istri Masa Depan episode 28. Sherly masih fokus mengamati Tiara yang kini sedang asik bermain dengan cinta. Ada yang berbeda dari diri Tiara, dan hal tersebut sudah sejak beberapa minggu yang lalu dicurigai oleh Sherly. Hanya saja Sherly tidak enak untuk bertanya pada Tiara. Akhirnya, kini ketika kecurigaannya semakin besar, Sherly tak mampu menahan diri untuk bertanya apa yang telah terjadi dengan Tiara. Sherly berjalan mendekat sembari membawakan biskuit kesukaan Cinta. Sedangkan Dirli, putra pertamanya itu tampak asik sendiri dengan bolanya. Cinta gak rewel kan? Pertanyaan Sherly membuat Tiara mengangkat wajahnya seketika. Tiara tersenyum dan menjawab, "Enggak kok, Bu." Sherly lalu duduk tepat di sebelah Tiara. "Biarkan dia main sendiri," ucap Sherly saat Tiara akan bangkit dan menyusul Cinta yang berlari menjauh mengambil bonekanya yang tadi ia lempar. "Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu," lanjut Sherly hingga mau tidak mau Tiara kembali duduk. Sungguh, Tiara merasa jantungnya berdebar-debar, bukan tanpa alasan, karena ia takut bahwa apa yang ia sembunyikan selama ini diketahui oleh Sherly. Bagaimanapun juga, Sherly adalah wanita. Tentu dia sedikit mengerti perubahan yang dialami oleh wanita yang sedang hamil, seperti apa yang sedang terjadi pada tubuh Tiara. Tiara hanya takut Sherly mengetahui semuanya. Ia harus menjawab bagaimana jika Sherly bertanya tentang hal tersebut. "Ada apa ya, Bu? Kok kayaknya serius sekali?" Sherly tersenyum. "Bukan hal penting. Saya cuma mau tahu keadaan kamu aja. Kayaknya akhir-akhir ini kamu rada lemas. Kamu gak enak badan?" "Iya, Bu, sedikit." Tiara menjawab pendek. "Kalau kamu gak enak badan, kamu bisa cuti." "Enggak, Bu. Kemarin kan saya sudah cuti." Sherly menghela napas panjang. Sebenarnya, sejak tadi ia sudah ingin bertanya secara langsung tanpa banyak basa-basi. Tapi ia merasa tidak enak dan hanya mencoba memancing Tiara. Siapa tahu saja wanita itu bercerita yang sebenarnya kepadanya. Tapi ternyata Tiara masih cukup tertutup terhadapnya. Akhirnya, Sherly tak dapat menahan dirinya lagi untuk bertanya tentang keadaan Tiara yang sebenarnya secara langsung. "Jadi langsung aja, kamu sedang menyembunyikan sesuatu dari saya kan?" Tiara hanya menunduk. Ia tahu bahwa Sherly pasti kini sudah curiga tentang keadaannya. "Jawab, Tiara, kamu sedang hamil kan?" Tubuh Tiara menegang seketika. Ia tahu bahwa kini dirinya tidak bisa mengelak lagi dari pertanyaan Sherly. Sherly sudah mengetahui keadaannya. Mungkin sudah sejak lama. Mengingat tubuhnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mungkin Sherly baru berani bertanya saat ini karena merasa tidak enak. "Saya melihat perubahan tubuh kamu. Bahkan sikap kamu pun cukup berubah. Kamu hamil kan?" "Maaf, Bu, saya nggak berniat menyembunyikannya. Tapi saya juga tidak tahu harus berkata apa." "Tidak mungkin kalau tiba-tiba saya menceritakan keadaan saya pada Bu Sherly, karena saya pikir hal ini bukan suatu yang penting untuk Bu Sherly sekeluarga. Jika saya tahu keadaan kamu, setidaknya saya bisa meringankan pekerjaan kamu."
Saya nggak apa-apa kok, Bu. Bu Sherly tidak perlu mengurangi porsi pekerjaan saya. Sebenarnya, Sherly masih ingin bertanya banyak tentang siapa yang menghamili Tiara. Apa Tiara berhubungan baik dengan lelaki tersebut? Karena setahu Sherly, Tiara hingga kini belum menikah. Tapi ia tidak enak hati untuk bertanya. Bagaimanapun juga, hal tersebut adalah urusan pribadi Tiara. Tapi tetap saja, Sherly tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kamu yakin gak ada yang ingin kamu ceritakan sama saya? Sherly memancing sekali lagi. Sungguh, jika Tiara memiliki kesusahan, ia akan membantu sekuat ia bisa. Masih dengan menundukkan kepalanya, Tiara menggeleng pelan. Sungguh, Tiara tidak ingin membahas masalahnya dengan Evan bersama dengan Sherly atau orang lain. Baiklah, Sherly lalu berdiri. Sambil tersenyum, ia berkata, "Kalau ada apa-apa, bilang sama saya, oke? Saya nggak mau kamu kenapa-kenapa." "Iya, Bu." Tiara cukup senang karena Sherly begitu perhatian padanya. Tapi di sisi lain, ia juga sedih karena tidak bisa menceritakan semuanya kepada Sherly. 3 minggu berlalu. Tiara bersyukur karena selama 3 minggu terakhir Evan tidak pulang ke Bandung. Sebenarnya Tiara sangat rindu, tapi di sisi lain ia bersyukur karena ia tidak perlu menyembunyikan perutnya yang sudah cukup membuncit karena usia kehamilannya yang menginjak hampir 4 bulan. Ia hanya berhubungan melalui telepon dengan Evan. Evan berkata jika lelaki itu kini sedang sibuk mengurus hotel pemberian dari sang mertua, dan Tiara tidak bisa berbuat banyak. Jika dulu ia berani menggoda Evan dan merengek untuk minta dikunjungi, maka saat ini ia tidak berani melakukannya. Tiara tahu bahwa kehamilannya cepat atau lambat akan ketahuan oleh Evan. Tapi setidaknya ia ingin bertahan sebisa mungkin. Ia ingin menikmati kedekatannya dengan Evan sebelum lelaki itu membencinya karena kabar kehamilannya. Tentang Sherly dan David, keduanya tentu sudah mengetahui tentang keadaannya, meski ia tak dapat mengaku tentang siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Tiara bersyukur karena David maupun Sherly menghormati masalah pribadinya dan tidak memaksanya untuk bercerita tentang siapa lelaki yang sudah menghamilinya. Siang ini, Tiara sedang sibuk menyirami bunga-bunga di dalam pot bersama dengan Dirli. Ya, bocah kecil itu memang setia menemaninya. Apalagi saat Dirli tahu bahwa Tiara sedang mengandung adik bayi. "Tiara, apa adik bayinya masih lama lahirnya?" tanya Dirli saat Tiara sibuk dengan beberapa tanaman di hadapannya. Tiara menatap Dirli seketika. "Ya, masih cukup lama." "Apa dia laki-laki atau perempuan kayak Cinta?" Tiara mengusap lembut perutnya. "Aku nggak tahu," jawabnya pelan. Selama ini, sesekali Tiara memang memeriksakan kandungannya, tapi ia tidak pernah sekalipun melakukan USG. Jadi, Tiara tidak tahu apa bayinya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. "Aku mau dia laki-laki, jadi aku bisa main bola bareng sama dia." "Kalau perempuan?" pancing Tiara. "Nggak mau, apaan? Paling nanti cengeng kayak Cinta." Dirli mendengkus sebal. Lalu tiba-tiba
Dirli berlari masuk ke dalam rumahnya. "Hei, mau kemana?" tanya Tiara setengah berteriak. "Mau pipis," jawab Dirli yang sudah menghilang di balik pintu depan rumahnya. Tiara hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tiara lalu memfokuskan kembali pada pekerjaannya, yaitu menyirami tanaman di hadapannya hingga ia tidak menyadari jika sejak tadi ada seseorang yang tengah memperhatikannya dari jauh. Orang tersebut mendekat, lalu memanggil nama Tiara dengan suara penuh penekanan. "Tiara?" Tiara yang mendengar suara tersebut menghentikan pergerakannya seketika. Setengah takut, ia membalikkan badannya. Tiara merasa jika suara tadi terdengar seperti suara Evan. Dan sungguh, Tiara berharap jika apa yang ia pikirkan salah. Tapi, saat ia sudah membalikkan tubuhnya dengan sempurna menghadap sosok yang berdiri tegap tepat di hadapannya, ia tahu bahwa kini semuanya sudah berakhir. Itu benar-benar Evan yang saat ini berdiri tegap di hadapannya dengan mata yang sudah mengamati setiap inci dari tubuhnya. Mata Evan seperti sedang menelanjanginya, bukan dengan tatapan menggairahkan seperti biasanya, tapi dengan tatapan mata terkejut yang amat sangat. "Pak Evan?" Tiara juga terkejut karena Evan berada di hadapannya saat ini. Biasanya, jika lelaki itu akan datang mengunjunginya, lelaki itu akan menghubunginya terlebih dahulu. Itu pun biasanya saat Sabtu sore atau akhir pekan. Bukan saat seperti ini, saat dirinya belum siap menyembunyikan kehamilannya di hadapan lelaki itu. Evan hanya mematung. Ia masih syok dengan apa yang ada di hadapannya. Tiara sedang hamil, dan bagaimana mungkin ia baru mengetahui hal tersebut saat ini? Apa yang akan ia lakukan selanjutnya terhadap hubungannya dengan Tiara? Apa ia akan menerima kehamilan Tiara begitu saja? Bersambung, nantikan episode 29-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.